Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Fauzi dengan NIM 22050974103. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang server FTP. Sebelumnya sudah tahu belum apa itu FTP? Oke, FTP atau File Transfer Protocol adalah layanan internet yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga pengguna dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Sebelum membahas mengenai sejarah apa itu FTP, kita bahas sedikit mengenai hubungan Telnet dengan FTP. Telnet digunakan untuk melakukan koneksi secara langsung, sedangkan FTP menggunakan koneksi tidak langsung. Kedua jenis TCP atau IP koneksi ini menjadi dua model utama yang dikenalkan. Koneksi tidak langsung berarti menggunakan sumber daya dari remote host dan menggunakannya pada sistem lokal, kemudian mentransferkannya kembali ke remote host. Standar FTP pertama kali adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971. Bahkan sebelum TCP dan IP ada, standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Protokol FTP yang digunakan untuk standar internet disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi RFC. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya, seperti protokol TCP atau IP pada umumnya. Yang kedua ada fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan, seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Lengkapnya berikut ini adalah fungsi dari FTP yang saat ini ada. Yang pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke server FTP. Yang terakhir, mendistribusikan revisi program terakhir yang dilakukan oleh pengembangan perangkat lunak. Tentu saja tidak hanya itu, ada banyak fungsi FTP lain yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Anda dapat mengembangkannya sendiri dan menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan yang dibutuhkan, namun
Pada dasarnya, fungsi sederhana dari FTP adalah untuk memudahkan pengguna memindahkan file dari satu tempat ke tempat lainnya. Ketiga, ada prinsip dan cara kerja FTP server. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan nama pengguna dan kata sandi untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan tindakan lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kamu bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun, sebelum terjadi pertukaran data tersebut, klien FTP terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap server FTP. Jika klien FTP terhubung ke server FTP, barulah di situ terjadi aktivitas yang sering kamu lakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Keempat, ada aplikasi FTP klien. Di internet saat ini banyak sekali aplikasi FTP klien yang tersedia. Salah satu aplikasi FTP yang terkenal adalah FileZilla. Aplikasi FTP ini banyak digunakan untuk melakukan remote FTP. Tidak hanya lengkap, melainkan juga dapat digunakan di berbagai macam sistem operasi seperti Linux dan Windows. Berikut ini adalah 3 contoh FTP klien yang tersedia di internet. FileZilla FTP Client merupakan FTP klien yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung di beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan Windows. Kelebihannya adalah dapat melakukan transisi simultan ketika mengupload file tetapi koneksi terputus, maka dapat diulang kembali. Namun aplikasi FTP ini memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah berkas file. Jadi semakin banyak dan semakin besar berkasnya, maka semakin lama pula proses uploadnya. Yang kedua ada WinSCP. Meskipun tidak sepopuler FileZilla, WinSCP merupakan aplikasi yang cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Kelebihan dari WinSCP adalah dukungan SSH password, keyboard interaktif, public key, dan autentikasi Kerberos. Selain juga
integrasi dengan Pagent atas dukungan penuh autentikasi kunci publik dengan SSH. Sayangnya, aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan di Windows saja. Ketiga, ada GFTP. Apa itu FTP GPTF? GFTP merupakan aplikasi FTP klien yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, FPS. Sayangnya, aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Sebelum melanjutkan ke konfigurasinya, apa ada pertanyaan? Baik, saya jawab. Untuk active mode itu dan passive mode perbedaannya ada di koneksi data. Yang pertama, active mode. Server FTP kemudian membuka koneksi balik ke klien untuk transfer data. Klien membuka port N yang acak di atas 1023 dan menginformasikan server untuk menghubungkan ke port tersebut. Server kemudian membuka koneksi dari port data server ke port N pada klien. Yang passive mode itu koneksi data server FTP membuka port acak di atas 1023 dan menginformasikan ke klien untuk menghubungkan ke port tersebut. Klien kemudian membuka koneksi dari port acak di atas 1023 ke port yang dibuka oleh server. Active mode. Analoginya seperti Anda menelpon seseorang dan kemudian meminta mereka untuk menelpon balik Anda untuk berbicara. Jika orang tersebut tidak bisa menelpon balik Anda karena nomor Anda diblokir, panggilan tidak akan berhasil. Untuk yang passive mode, analoginya seperti Anda menelpon seseorang dan kemudian menelpon mereka kembali di nomor lain yang mereka berikan untuk berbicara. Anda menginisiasi kedua panggilan sehingga lebih mudah memastikan panggilan kedua berhasil. Seperti itu kira-kira Mas Dimas. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi FTP server.
Baik, di sini saya mempunyai skenario tentang FTP server dengan IP-nya 192.168.10.1. Langsung saja, pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1 dan laptop dapat tersambung dengan file server. Kita konfigurasikan desktop command prompt dengan cara ketik pin 192.168.10.1. Oke, jika seperti ini berarti sudah terhubung. Kemudian kita ke laptop 1 sama seperti tadi, ke desktop command prompt pin 192.168.10.1. Oke, terhubung juga. Kemudian nyalakan layanan FTP di komputer FTP server, kemudian buat user. Sini langsung kita ke service, klik FTP, dan sini kita buat username-nya coba, password-nya juga coba. Jangan lupa ininya untuk dicentang. Kemudian tambah. Itu keluar. Setelah itu pada PC1 kita membuat sebuah file dengan nama pesan PC1 dengan isi sini kita ke desktop, kemudian ke text editor. Ini pesan dari PC1. Kemudian kita save. Kita namakan dengan pesan PC1. Oke. Lalu kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir. Perintah dir. Command prompt dir. Nah, di sini sudah ada ya tersimpan. Kemudian buat koneksi ke server FTP dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang telah kita buat sebelumnya. Isi command prompt
FTP 196 192.168.10.1. Coba salah password ternyata. Sebentar. 168 10.1. Coba. Sudah. Kemudian kita gunakan perintah put pesan visi1 txt. Oke. Berhasil transfer konflik. Kemudian pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5. Lalu kita coba download file pesan yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Tapi kita masuk ke laptop, kemudian ke command prompt ftp 192.168.10.1. Username coba juga. Kemudian kita akan mendownload dengan cara get pesan visi1.txt. Transfer complete. File yang sudah terdownload di laptop kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Apakah bisa? Text editor, file, open. Ini dia. Oke. Di sini sudah berhasil ya. Sudah terdownload. Oke, selanjutnya ada yang mau coba tidak? Mas Dimas mungkin mau mencoba, Mas Dimas? Baik, untuk Mas Dimas silakan share screen ya. Oke, silakan Mas Dimas. Passwordnya
Senin add udah di sini add dan saya mau astagfirullah kayak full 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 full. Oh iya, mohon maaf tadi ada kesalahan share screen. Oke, baik di sini saya udah buat akun tadi ya, yaitu username aku dengan password aku. Oke, nah di sini kan untuk FTP servernya dengan IP 232351.4. Nah, kita cek terlebih dahulu masuk di akun di PC saya, coba laptop 3 ini. 2323.51.4. Sebentar. FTP 23.23.51.4. Oke, sudah terconnect. Coba aku di sini udah login. Oke, kita coba buat itu dulu ya, text editor. Nah, kita coba save di sini dengan nama save titik nah, kita masuk di komentarnya tadi, kita coba directory. Nah, di sini enggak ada tadi ya untuk filenya. Nah, kita coba kita masukkan filenya terlebih dahulu dengan titik put save titik txt. Nah, file transfer kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada filenya. Nah, kita coba ambil filenya di PC yang lain. Kita coba di sini FTP 2323.51.4. aku oke, login. Kita coba tutorial masih ada, terus kita coba ambil dengan perintah get lalu nama filenya txt. Oke, sudah. Nah, kita coba lihat di text editornya, file open. Nah, ini ada. Oke, contoh FTP seperti itu Pak Rizky ya. Oke, Pak Rizky, ini saja untuk Pak. Saya mencobanya, kembalikan ke Bapak. Oke, baik untuk Mas Dimas tadi itu konfigurasinya sangat perfect sekali. Oke, untuk mungkin untuk hari ini cukup ini aja pelajaran kita. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat dengan kalian. Amin, amin, amin. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.